Oke, baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi baru mengenai the market system. Apa sih, bagaimana interaksi pasar itu terjadi, bagaimana keseimbangan harga pasar itu terjadi, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ke pembelajaran intinya, anak-anak bisa menyimak terlebih dahulu video pengantar yang menjelaskan bagaimana the market system ini bekerja, seperti itu, nggih. Coba diperhatikan video pembelajaran berikut ini, nak. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Hehehe, permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha,
Bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Nah, itu tadi adalah pengantar dari bab pertama kita di semester 2 ini, yaitu keseimbangan harga dan struktur pasar. Jadi pada bab ini kita akan membahas 3 komponen penting, yaitu berkaitan dengan interaksi pasar. Yang perlu kita bahas pertama yaitu permintaan. Jadi, siapa pelaku dari permintaan ini? Pelaku dari permintaan ini adalah seorang konsumen, anak-anak, atau seorang pembeli. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara masalah permintaan, artinya yang berperilaku pada subbab ini itu adalah seorang konsumen atau pembeli. Pak Chandra kalau bilang permintaan, gambarkan diri kalian adalah sebagai seorang pembeli, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau penawaran, otomatis pelakunya adalah produsen. Seperti itu. Atau siapa? Penjual. Jadi ketika Pak Chandra bilang penawaran, maka gambarkan diri kalian sebagai seorang penjual. Seperti itu ya. Nah, interaksi pasar ini siapa yang melakukan proses ekonominya? Ya otomatis keduanya, antara seorang produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli, seperti itu. Nah, bisa dipahami sampai sini. Jadi ketika Pak Chandra bilang permintaan, gambarkan diri kalian sebagai seorang pembeli. Biasanya pembeli kalau harganya tinggi otomatis mintanya semakin sedikit kan. Tapi kalau harganya lebih rendah otomatis permintaannya lebih tinggi, seperti itu. Sebaliknya kalau penawaran, ketika harganya tinggi, otomatis seorang penjual itu akan semakin banyak menjual barangnya. Karena kenapa? Penjual pengen dapat apa? Keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Itu pengantar awal. Nah, pada subbab yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan permintaan. Apa itu permintaan? Nah, kita bahas dulu ini, nak. Standar kompetensinya yang akan kita pelajari, kalian harus memahami bagaimana definisi dari permintaan dan jumlah barang yang diminta. Itu yang perlu dipahamkan terlebih dahulu sebagai dasaran. Yang kedua, ada kurva permintaan dan fungsi permintaan. Jadi ini nanti berhubungan dengan matematik ya, berhubungan dengan kurva-kurva, garis sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y, seperti itu. Nah, berikutnya baru kita bisa menyimpulkan menjadi hukum permintaan. Jadi kalau ada hukum alam, di ekonomi juga ada hukum permintaan, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada faktor-faktor serta pergerakannya. Terus yang terakhir baru permintaan individu itu bagaimana maksudnya, dan permintaan pasar itu bagaimana. Tapi untuk subbab ke-6 ini anak-anak kita lompati karena materinya tidak nutut waktunya nanti ya. Jadi yang ke-6 ini dibahas khusus ketika kalian akan persiapan ujian masuk perguruan tinggi nanti di kelas 12, seperti itu ya. Nah, coba diperhatikan pada tabel permintaan ini. Apa sih yang terjadi? Apa sih kesimpulannya dari tabel ini? Benar, kesimpulan dari tabel ini bisa kamu lihat bahwasanya semakin tinggi harga dari 100 ke 400, maka Aulia sama Budi itu permintaannya terhadap barang yang diminta itu semakin sedikit. Nah, di sini kita harus membedakan dulu mana permintaan, mana jumlah barang yang diminta. Seperti itu. Nah, permintaan itu disimbolkan dengan huruf D besar.
D besar ini apa Pak Chandra? D besar ini adalah demand atau permintaan. Nah, kalau harga itu disimbolkan dengan huruf P, singkatan dari price, seperti itu. Q ini apa? Q ini adalah jumlah. Jadi Q itu adalah jumlah barang. Seperti itu, nak. Nah, D kecil ini apa, Pak? D kecil itu sama seperti D besar demand, hanya saja biasanya D kecil ini tuh anak-anak digabungkan dengan huruf Q atau P. Sehingga QD itu artinya adalah quantity of demand. Seperti itu. Atau ini jumlah barang yang diminta. Nah, apa perbedaannya antara demand dan QD ini, Pak? Nah, coba perhatikan anak-anak. Ketika Bapak membahas masalah jumlah barang yang diminta, artinya kita berbicara pada satu tingkatan harga saja. Berapa jumlah barangnya yang diminta oleh konsumen. Seperti itu. Misal di dalam tabel ini harganya 100, berapa yang diminta Aulia? 10. Berapa yang diminta Budi? 20. Nah, inilah yang disebut dengan jumlah barang yang diminta. Jadi satu tingkatan harga. Berapa kalau harganya 100? Oh, Aulianya cuma 1, Budinya cuma 5. Nah, inilah yang disebut dengan jumlah barang yang diminta pada satu tingkatan harga aja. Sebaliknya, kalau permintaan itu bagaimana? Kalau permintaan itu dari berbagai tingkat harga, itu berapa jumlahnya yang diminta. Nah, jadi kita berbicaranya sudah satu tabel besar ini. Atau bisa juga ini, harga 100 sampai 400 ya. Ini berapa sih jumlah barang yang diminta Aulia? Oh, ternyata 10 sampai 1. Nah, ini artinya permintaan itu apa? Jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harga. Seperti itu. Itu disebut dengan permintaan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya definisi dari jumlah barang yang diminta itu adalah berbagai jumlah barang yang dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Jadi mek satu harga netok berapa jumlahnya yang diminta. Nah, gitu doang. Tapi kalau permintaan itu berbagai jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Harganya banyak, ada 100 sampai ke 400 tadi. Berapa jumlahnya? Mulai dari 10 sampai 1 itu tadi. Itu perbedaannya antara jumlah barang yang diminta sampai permintaan. Nah, di sini anak-anak bisa memahami kan ya sebagai dasaran jumlah barang yang diminta dan permintaan. Oke, jadi intinya kalau jumlah barang yang diminta itu tingkat harganya tertentu, satu tingkat harga doang. Tapi kalau permintaan itu di berbagai tingkat harga. Nah, setelah paham berkaitan dengan definisi, kita membedakan dulu jenis-jenis permintaan itu apa saja. Jadi pada dasarnya jenis-jenis permintaan itu ada dua. Yang pertama adalah permintaan potensial, yang kedua ada permintaan efektif. Apa itu permintaan potensial? Permintaan potensial itu adalah permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan membeli. Contoh, Pak Chandra punya uang 100.000, tapi Bapak pengen membeli mobil. Nah, kira-kira bisa nggak uangnya Pak Chandra 100.000 tadi buat beli mobil? Nggak mungkin kan, nggak bisa kan. Nah, tapi saya pengen beli mobil tadi ya. Inilah yang disebut dengan permintaan potensial. Artinya saya pengen minta mobil itu tadi, tapi saya belum punya kemampuan untuk membeli. Jadi permintaan potensial itu bisa juga dikatakan sebagai apa? Permintaan yang berupa angan-angan. Seperti itu, nak. Nah, sebaliknya, kalau permintaan efektif, kalau potensial tadi berupa angan-angan, kalau efektif ini benar-benar bisa dilaksanakan. Artinya, ketika saya pengen beli mobil, ketika saya meminta mobil, saya bisa melakukan pembayaran buat mobil itu tadi. Saya bisa membeli mobil itu tadi, seperti itu. Jadi permintaan efektif itu adalah permintaan yang disertai kemampuan membeli atau dibeli. Bisa dipahami perbedaannya. Kalau potensial itu intinya adalah angan-angan, tapi kalau efektif intinya adalah benar-benar bisa terbeli. Seperti itu ya.
Oke, setelah kita membahas jenisnya, maka kita beralih ke fungsinya. Jadi kalau fungsi permintaan itu adalah apa? Fungsi yang menyatakan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jadi kita melihat di tabel ini itu melihat hubungannya antara si harga ya, kolom ini dengan kolomnya si Aulia sama Budi itu bagaimana hubungannya. Ini nanti akan disimbolkan dengan rumus secara matematis seperti itu, sama seperti fungsi matematika. Jadi QD ya, QD itu apa tadi? Jumlah barang yang diminta sama dengan A min BP. A itu apa? Sebagai apa itu? Fungsi di sini A itu sebagai konstanta. Tapi kalau B itu apa? B itu sebagai apa? Koefisien. Seperti itu. Nah, sama seperti di matematika kan lah. Koefisien itu selalu bergandengan dengan apa? Bergandengan dengan variabel. Nah, sampai sini harus dipahami ya. Jadi fungsinya itu nanti bentuknya adalah QD sama dengan A min BP. Selalu seperti ini loh. Ini kenapa Pak kok min? Nanti penjelasannya di belakang. Seperti itu. Kenapa kok bisa sampai min? Nah, fungsi permintaan itu bukan hanya QD saja, tapi bisa juga PD atau apa? Price of demand. Apa itu price of demand? Harga permintaan. Kalau QD tadi jumlah barang yang diminta, kalau PD adalah harga permintaan. Harga permintaan ini bagaimana? Ya sama A min B, jadi ada konstanta dan koefisien, cuman variabelnya berubah menjadi Q. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya jumlah barang yang diminta itu tergantung pada tingkat harga, atau sebaliknya tingkat harga itu juga bergantung pada jumlah barang yang diminta. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Fungsi permintaan? Bisa nggih? Nah, di sini baru kita akan bisa mencari bagaimana sih cara mencari fungsi atau persamaan itu tadi. Caranya sama seperti matematika, cari persamaan. Kalau di matematika, kamu kan mencari persamaan itu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ya kan? Nah, di sini yang membedakan kalau ekonomi, maaf tercoret. Aduh, kecoret lagi, Nak. Nah, jadi kalau di ekonomi, oh maaf, ini bukan Q ya kalau matematika. Tapi apa? X ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini kalau secara ekonomi Y itu adalah P. Kalau X itu adalah Q. Nah, jadi di sini secara matematisnya otomatis cara mencari fungsi permintaan ya tinggal mengganti Y dengan P dan Q dengan X dengan Q. Sehingga secara matematis fungsi untuk mencari fungsi itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan QD min QD1 per QD2 min QD1. Seperti itu, Nak. Nah, kalau di penerapan ekonomi nanti hasilnya plus. Tapi kalau di permintaan itu hasilnya min karena lereng kurvanya negatif. Nah, kenapa kok bisa negatif? Nanti saya jelaskan di bagian kurva seperti itu. Sekarang kita latihan soal dulu. Mencari fungsi permintaan. Nah, ini ada soal. Ketika harga buah manggis di pasar sebesar 3.000 per kilogram, jumlah buah manggis itu dibeli sebanyak 10. Tapi ketika harganya naik jadi 3.500, otomatis jumlah buah manggis yang diminta itu jadinya turun 8 kilo kayak itu tadi ya, Nak ya. Nah, di sini yang dicari apa? Yang dicari adalah fungsi permintaan pada pasar buah manggis. Nah, otomatis anak-anak di sini jawabnya bagaimana? Jawabnya seperti matematika. Diketahui dulu. Nah, P1 atau sebelum kenaikan harga tadi berapa? 3.000. Ya kan? Terus
P2 setelah kenaikan harga tadi berapa? 3.500. Lah kalau pas harganya 3.000, manggisnya diminta berapa nak? Q1. Manggisnya diminta berapa Q1? Tadi 10. Seperti itulah. Kalau Q2 otomatis berapa? Tadi 8. Nah, baru ditanyakan. Nah, karena di soal itu tidak diketahui ya, atau tidak ditanyakan secara rinci, jadi kita perlu mencari fungsinya QD itu berapa, ya kan? Dan fungsi PD itu berapa, harus kita cari dua-duanya nak. Nah, otomatis kita bisa menjawab nanti di sini nak. Jawabannya bagaimana? Ya otomatis kita mencari fungsinya dulu, fungsi QD sama PD. Gimana caranya? Pakai rumus yang itu tadi. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, ya kan? Sama dengan per Q2 min Q1. Nah, seperti itu nak. Pakai rumus yang itu tadi ya. Otomatis di sini P min 3 3000 dimasukkan per 3500 min 3000 sama dengan Q min 10 per 8 min 10. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Nah, sehingga di sini P min 3000 dibagi 500, ya kan? 3500 dikurangi 3000 sama dengan Q min 10 per 8 dikurangi 10 minus 2. Baru dikalikan silang. Min 2 dikalikan P min 3000, ya kan? Sama dengan 500 dikalikan Q min 10. Nah, seperti ini nak. Nah, baru hasilnya berapa ini? Min 2P, ya kan? Caranya kok bisa min 2P ini? Min 2 dikali P, min 2 dikali 3000. Terus baru 500 dikali Q, baru 500 dikali 10. Jadi otomatis min 2P, ya kan? Min 2 kali P, terus min 2 kali min 3000. Min kali min plus, berarti berapa? Plus 6, 6000 sama dengan 500 dikali Q berapa? 500 Q. Terus 500 dikurangi 10 berapa? Min 5000. Sampai sini bisa dipahami? Oke, baik. Nah, kalau sudah, baru anak-anak kita mulai memisahkan. Nah, karena kita mencari QD dulu, maka yang ada variabel Q-nya disendirikan. Maka min 2P plus 6000, ya kan? Karena Q-nya harus sendiri, maka 5000-nya dipindah ruas. Minus pindah ruas jadi plus. Plus 5000 sama dengan 500 Q. Seperti itu. Berapa ini? Min 2P ditambah 11.000 sama dengan 500 Q. Seperti itu. Nah, kalau sudah, min 2P plus 11.000 per 500, nah, sama dengan Q. Seperti itu. Berarti otomatis min 2P dibagi 500 berapa? Min 0,004P. 11.000 dibagi 500 berapa? Plus berapa nak? 22 sama dengan Q. Nah, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwasannya jadi QD itu sama dengan 22, ya kan, sebagai konstanta min 0,004P. Seperti itu. 0,004 itu sebagai apa? Koefisien. Seperti itu. Nah, bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang kita akan mencari fungsi PD. Pada dasarnya, fungsi PD itu sama, cara mencarinya, rumusnya juga sama seperti fungsi QD kayak gitu. Nah, jadi di sini min 2P plus 6000 sama dengan 5000 Q plus
Maaf, 500 Ki plus 5.000. Nah, di sini anak-anak sampai sini itu tinggal dibedakan. Nah, sampai yang garis bawah biru ini ke atas itu sama caranya. Yang membedakan hanya yang garis biru ini nanti. Sampai di garis biru baru kita bedakan. Kita tulis ulang ya. Min 2P plus 6.000 sama dengan 500 Ki min 5.000. Karena yang dicari PD, kalau tadi kan yang dicari Ki, sehingga yang dibedakan Ki, yang disendirikan Ki, maka ini kita menyendirikan P, berarti min 2P sama dengan 500 Ki min 5.000 pindah ruas plus 6.000 ditambah plus 6.000 pindah ruas jadi min 6.000. Baru ketemu min 2P sama dengan 500 Ki min 11.000. Sampai sini saya teruskan di sampingnya ya. Nah, berarti otomatis berapa nak ini? P sama dengan 500 Ki min 11.000, ya kan? Minus kurangi minus. Otomatis berapa nak? Per min 2, maka P sama dengan min 250 Ki terus plus 11.000 dibagi 2 5.500. Seperti ini nak. Jadi PD sama dengan 5.500 min 250 Ki. Nah, 250 Ki seperti itu. Terus apa yang membedakan Pak antara fungsi QD sama fungsi PD? Tergantung pada soalnya nanti nak. Kalau di soal pilihan ganda itu biasanya kalau pilihan gandanya minta fungsi QD, berarti kamu harus mencari fungsi QD. Tapi kalau pilihan gandanya minta fungsi PD, kamu harus mencari fungsi PD. Seperti itu nak ya. Nah, di sini fungsi QD itu untuk prediksi apa? Prediksi jumlah barang yang diminta. Jumlah yang diminta. Tapi kalau PD otomatis untuk memprediksikan apa? Harga yang diminta. Seperti itu nak. Nah, penerapannya bagaimana ke soal? Nah, seperti ini. Misal nanti ada soal A. Berapa harga manggis ketika jumlah manggis itu yang diminta, jumlah dimintanya manggis 10 berapa? Atau bisa juga yang B, berapa jumlah manggis yang diminta ketika harganya berapa? Rp 1.000. Seperti itu nak ya. Nah, jadi otomatis di sini cara menjawabnya bagaimana? Berarti otomatis kita masukkan nak. Kalau yang A, karena yang dicari berapa harga, ya kan? Yang A berapa harga, berarti otomatis pakai fungsi PD. PD sama dengan berapa? 5.500 min 250. 5.500 min 250 QD. Nah, tinggal dimasukkan nak. 5.500
Ya kan? Min 250 dikali 10 sama dengan 5.500 min 2.500. Nah, hasilnya berapa? Otomatis 3.000 ketemu. Jadi ketika jumlah manggisnya itu yang diminta 10, ya kan? Ketika KID-nya itu tadi manggis itu 10, maka harganya itu adalah Rp 3.000 seperti itu. Nah, kalau B gimana jawabnya? Ya otomatis pakai fungsi KID karena kan jumlah manggis, ya kan? Berapa caranya? Bagaimana? Berarti ya fungsinya KID berapa itu? 22 min 0,004 P. 22 min 0,004 P. PD ya, otomatis 22 min 0,004 dikali 1000. Berapa? 22 min 4. Hasilnya 18. Nah, artinya di sini bagaimana? Artinya ketika harga manggis Rp 1000, maka jumlah manggis yang diminta adalah 18. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, baik. Nah, di sini setelah kita melihat fungsinya tadi, otomatis anak-anak akan bisa menganalisis kurvanya. Coba diperhatikan pergerakannya ini tadi, Nak. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah apa? Peningkatan P yang akan mengakibatkan penurunan Q. Nah, ya kan di sini peningkatan harga itu akan mengakibatkan penurunan pada Q. Seperti itu, Nak. Sehingga di sini P-nya naik, maka Q-nya akan turun. Seperti itu. Sesuai dengan tabel yang tadi kan, ketika P-nya naik, Q-nya turun. Ketika tadi 100 yang diminta 10, tapi yang P-nya 400 justru yang diminta cuma 1. Seperti itu. Nah, lereng kurva permintaan itu digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah. Anak-anak, jadi lereng permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau digambarkan pakai tangan itu pakai tangan kanan, karena kayak seluncuran nanti miringnya. Nah, di sini juga karena adanya arah panah yang berseberangan, sehingga di sini lerengnya itu bernilai negatif. Lereng itu disebut dengan slope ya. Slope-nya itu bernilai negatif seperti itu karena ada berseberangan, sing satu naik, sing satu turun. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya coba diperhatikan apa yang bergerak. Nah, yang bergerak adalah P-nya ya kan? P-nya mengalami penurunan sehingga mengakibatkan Q-nya itu mengalami kenaikan. Kebalikan dari tadi ya, P turun maka Q-nya akan naik. Seperti itu, Nak. P turun maka Q-nya akan naik. Seperti itu. Nah, sehingga di sini karena tetap bersinggungan ya kan, berseberangan, otomatis slope-nya juga negatif. Seperti itu, minus. Oleh karena itu tadi fungsinya itu minus amin BP atau amin BQ minus ya kan. Nah, sampai sini anak-anak baru kita bisa menyimpulkan bagaimana hukum permintaan itu berbunyi. Hukum permintaan itu berbunyi ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Atau sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami peningkatan atau bertambah. Dengan catatan harus asumsi ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus itu dari bahasa Latin atau Yunani. Yang artinya apa ceteris paribus, Nak? Artinya adalah faktor
faktor lain selain harga dianggap tetap. Jadi faktor lain selain harga dianggap tetap. Loh, kenapa Pak kok asumsi ini dilakukan atau ditetapkan asumsi ini? Karena biar kamu tidak melihat faktor-faktor yang lain. Belum tentu hukum permintaan ini karena faktor-faktor lain tadi bisa terjadi. Contoh, salah satu faktor permintaan yang lain itu mungkin kayak selera. Kalau harganya naik bisa jadi jumlah barang yang diminta itu juga akan naik kalau seleranya orang itu tadi masih tinggi. Oleh karena itu faktor lain selain harga dianggap tetap seperti itu. Nah, jadi hukum permintaan itu bagaimana bunyinya? Ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, atau sebaliknya, ketika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Berlaku asumsi ceteris paribus seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja? Salah satunya yaitu tadi, faktor yang paling utama yang dipakai di hukum permintaan adalah harga barang itu sendiri. Jadi harga barangmu itu sendiri, harga barang yang kamu beli itu tadi, seperti itu. Nah, faktor yang kedua sampai yang ketujuh itu diabaikan pada hukum permintaan, tapi masih menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Kok bisa? Contoh nomor 2, harga barang lain. Kenapa harga barang lain juga mempengaruhi? Salah satu contohnya kan ada barang substitusi sama barang komplementer. Dulu apa barang substitusi itu? Di semester 1, barang pengganti. Ya kan? Lalu barang komplement itu apa? Barang pelengkap. Seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi, Nak. Contoh, barang substitusi itu apa? Beras sama kentang. Beras sama kentang. Ya kan, misal harga beras mengalami kenaikan, maka permintaannya beras akan mengalami penurunan. Sesuai ya kan dengan tadi hukum permintaan. Nah, sehingga di sini orang-orang itu akan beralih ke kentang, maka kinya kentang itu juga akan mengalami peningkatan. Kayak gitu, karena sing tadi beli beras harganya tinggi beralih ke kentang, digantikan berasnya itu tadi dengan kentang. Sehingga untuk barang substitusi itu permintaannya itu selalu bersinggungan. Kalau yang barang satunya mengalami penurunan permintaan, maka barang satunya bisa dipastikan mengalami peningkatan. Kayak gitu. Sebaliknya, kalau barang komplementer, contohnya apa barang komplement ini? Misal bensin sama kendaraan bermotor. Ketika harga bensin mengalami kenaikan, maka kinya bensin akan mengalami penurunan. Benar kan, Nak ya? Kalau bensinmu harganya naik, maka orang-orang akan tidak beli bensin atau mengurangi konsumsi bensinnya sesuai hukum permintaan tadi. Nah, kalau tadi substitusi itu justru meningkat, tapi di sini kalau komplement itu justru kendaraan bermotornya akan mengalami penurunan juga ikut. Soalnya kenapa? Harga bensinnya naik. Pasti nanti percuma aku beli mobil atau beli motor, bensinnya naik, sehingga kinya akan berakibat menurun juga untuk kendaraan bermotornya. Jadi kalau komplement itu yang satu turun ya yang satu ikut turun. Kayak gitu, berbanding positif. Tapi kalau substitusi itu yang satu turun yang satu justru naik atau sebaliknya, sehingga bisa dikatakan berbanding negatif. Faktor berikutnya adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan itu seperti ini, Nak. Ketika penduduknya tadi itu rendah, maka tingkat pendapatan itu seperti ini. Ketika pendapatanmu tadi rendah, otomatis permintaanmu akan barang itu untuk konsumsinya semakin sedikit. Ya kan? Tapi kalau pendapatanmu banyak, otomatis permintaanmu juga akan banyak kan. Nah, itulah yang mempengaruhi pendapatan dengan permintaan. Nomor 4, ada selera dan tren. Maksudnya selera dan tren ini tuh bagaimana? Contoh, dulu di waktu kita kecil ya kan, waktu kamu SMP SD di awal-awal dulu itu BTS kan nggak terkenal. Contoh ya kan, yang disukai cewek-cewek, BTS kan nggak terkenal.
Nah, sekarang BTS itu terkenal. Dulu permintaan akan baju-baju yang berhubungan dengan BTS sedikit, tapi karena ada selera dan tren, sekarang trennya BTS, maka permintaannya itu tadi akan meningkat. Seperti itu. Berikutnya ada jumlah penduduk. Nah, gambarannya seperti ini, nak. Ketika keluargamu hanya 3 orang aja, ya kan, berasnya yang dibutuhkan sedikit kan, mungkin 1 kilo. Tapi kalau keluargamu itu tadi pulang semua, masmu yang kuliah di luar kota pulang, kakak atau adik yang sekolah di luar kota pulang, semuanya lagi kumpul waktu hari raya, otomatis berasnya yang dibutuhkan semakin banyak kan. Sehingga di sini jumlah penduduk itu semakin mempengaruhi permintaan. Ketika penduduknya semakin tinggi, maka permintaannya juga semakin tinggi. Selanjutnya ada iklan. Biasanya kita kan kemakan iklan juga. Kalau semisal iklan sabun pencuci muka di televisi, orang yang cuci muka sing tadi kusam jadi langsung bersih, jadi langsung wajahnya kinclong. Otomatis kamu yang tadinya nggak beli, ya kan, permintaan yang tadinya sedikit karena iklan tadi dipengaruhi masyarakatnya, tertarik semua, otomatis permintaannya akan semakin tinggi kayak gitu. Yang terakhir ada ekspektasi konsumen. Nah, ekspektasi konsumen ini tuh bagaimana? Ekspektasi konsumen itu perkiraan di masa yang akan datang. Dulu ketika COVID ya masih awal, ya kan? COVID-nya masih awal, anak-anak, COVID masih awal itu kan permintaan masker itu tinggi, ya kan? Karena kenapa? Masyarakat punya ekspektasi di masa yang akan datang itu apa? Di masa yang akan datang nanti itu akan terjadi kekurangan masker atau kelangkaan masker, sehingga masyarakat berbondong-bondong beli semua meskipun harganya tinggi. Disinilah faktor ekspektasi konsumen itu mempengaruhi permintaan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, bisa dilanjutkan ya. Setelah kita mengetahui faktor-faktornya, kita akan mengetahui pergerakan kurvanya. Bagaimana pergerakan kurvanya? Pergerakan kurva itu ada 2. Shift along the demand curve dan shift of the demand curve. Apa perbedaannya shift along dan shift of the? Nah, di sini kalau ada yang shift along, ada along-alongnya, ada long-longnya, artinya pergerakannya itu di sepanjang kurva permintaan. Maksudnya pergerakan kurva ini itu masih satu garis kayak gitu. Tapi kalau shift of the demand curve, pergerakan kurvanya ini itu sudah bergeser nak garisnya, membentuk garis yang baru. Gambarannya seperti ini. Shift along the demand curve. Kalau ada long berarti otomatis bergeraknya hanya di sepanjang garis. Contohnya seperti ini nak. Ketika harganya 10 euro, maka jumlah barang yang diminta adalah 100. Dia bergerak karena harganya turun menjadi 5 euro, maka apa? Jumlah barang yang diminta menjadi 200, sehingga di sini terjadi pergerakan dari D1 ke D2. Pergerakannya masih satu garis. Seperti itu. Itu shift along the demand curve. Jadi kalau pergerakannya ke kiri atas, ya kan, ke kiri atas, itu artinya D-nya mengalami peningkatan. Tapi kalau pergerakannya ke kiri bawah, ya kan, berarti D-nya itu mengalami penurun. Ketika D-nya itu bergeser ke kanan atas, itu artinya apa? Artinya permintaannya itu mengalami mengalami penurunan. Tapi kalau D-nya bergeser ke kanan, itu apa? Berarti artinya demand-nya atau permintaannya mengalami peningkatan. Sampai sini bisa dipahami untuk shift along the demand curve. Oke, berikutnya shift of the demand curve. Jadi di sini terjadi pergeseran garisnya. Contoh, yang tadinya 10, harganya permintaannya 100. Tapi karena ada peningkatan penduduk, ya kan, geser. Harganya tetap 10, hanya saja permintaannya menjadi 200. Contoh, salah satu contohnya peningkatan penduduk misal tadi. Jadi di sini bergeser dari demand 0 ke demand 1. Titiknya ini bergeser ke sini. Atau sebaliknya.
karena ada musibah sehingga jumlah penduduknya berkurang, jadi bergeser lagi. Harganya 10 tetap, tapi permintaan nih 10 karena penduduknya semakin sedikit. Nah, ini bergeser, artinya ini adalah pergerakan kurva shift of the demand curve. Seperti itu. Garisnya bergeser gitu. Bisa dikatakan atau bisa disimpulkan ketika garis kurva itu tadi atau garis kurva permintaan itu bergeser ke arah kanan atas, artinya demand-nya mengalami peningkatan. Tapi kalau garis kurvanya bergeser ke kiri bawah, maka D-nya mengalami penurunan. Sampai sini untuk pergerakan kurva ada pertanyaan? Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, kurva permintaan itu juga ada yang nggak normal, sama seperti manusia. Kalau manusia kan juga ada yang nggak normal ya kan? Seperti itu. Nah, di sini kurva juga ada yang nggak normal. Nah, artinya kurva nggak normal itu bagaimana? Kurva yang tidak sesuai dengan hukum permintaan. Salah satunya adalah kurva permintaan inelastis sempurna. Nah, nanti ini kita bahas perinci di elastisitas babnya seperti itu. Nah, di sini kurva inelastis sempurna itu artinya QD-nya tetap, jumlah barang yang diminta itu tadi tetap, misal di 100. Tapi harganya itu bisa berubah-berubah, nak. Bisa 5.000, bisa 4.000, bisa 300, atau justru naik jadi 10.000. Tapi kini itu tetap kayak gitu. Nah, itu contohnya adalah permintaan kebutuhan pokok. Berapapun harganya pasti kamu masih membutuhkan bahan kebutuhan pokok kan? Nah, seperti itu. Sehingga permintaan tak normal untuk inelastis sempurna ini kurvanya berbentuk vertikal. Sebaliknya ada kurva yang berbentuk horizontal. Nah, kurva yang berbentuk horizontal ini adalah kurva permintaan elastis sempurna. Bagaimana artinya? Jadi di sini tingkat harganya yang tetap. Kalau tadi kan, kalau inelastis sempurna kan jumlah barangnya yang tetap lah. Kalau ini elastis sempurna itu harganya yang tetap. Tetapi QD-nya itu tak terbatas. Contoh, harganya 5.000. QD-nya itu bisa berubah-berubah, nak, bisa 100, 200, 300, 400 sampai seterusnya. Berubah-ubah, tapi harganya tetap 5.000. Di sini Pak Chandra belum menemukan contoh realnya di lapangan itu apa, gitu. Berikutnya adalah kurva permintaan tak normal tapi berlereng positif. Nah, berlereng positif ini tuh bagaimana? Kok bisa berlereng positif? Jadi ketika harganya naik, justru QD-nya semakin bertambah. Jadi kalau berlereng positif itu P-nya naik, maka QD-nya itu juga akan mengalami kenaikan. Atau sebaliknya, P-nya turun, maka QD-nya itu juga akan mengalami penurunan. Nah, lerengnya positif. Nggak sesuai kan dengan hukum permintaan. Oleh karena itu ini disebut dengan apa? Kurva permintaan tak normal. Contoh barangnya itu adalah barang given. Seperti itu. Barang given itu apa kemarin? Barang given itu barang yang ketika pendapatan kita naik atau tinggi, justru permintaannya itu akan semakin berkurang. Contohnya apa dulu barang given itu? Tari. Habis itu ikan asin itu loh, ikan asin. Habis itu apalagi sendal jepit. Ketika pendapatanmu naik, otomatis apa? Kamu masih mau makan ikan asin? Belum tentu mau kan, pasti berubah kan. Nah, disinilah yang disebut dengan barang given. Nah, sampai sini inilah materi sub permintaan. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan melalui WA. Jadi kita tadi udah belajar mengenai definisinya bagaimana, fungsinya bagaimana, cara mencari fungsi bagaimana, penerapan soalnya bagaimana, faktornya bagaimana, kurvanya, pergerakannya. Kita sudah mempelajarinya. Seperti itu ya, nak ya. Minggu depan kita akan lanjutkan ke bab penawaran. Begitu, nak ya. Oke. Bisa dipahami ya semuanya. Oke, terima kasih buat pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila Pak Chandra ada kurang dan lebihnya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu berkaitan dengan penawaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.